Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Reviliana. Saya dari Prodi Psikologi dari kampus Universitas Insan Cipta Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah kisah inspiratif dari salah satu public figure yang ada di Indonesia, yang kalian semua pasti kenal deh. Dia adalah sosok laki-laki hebat, sosok laki-laki sukses. Dia adalah seorang mentalis, presenter, aktor, dan influencer terkenal di Indonesia. Tapi, di balik semua kesuksesannya itu, ada perjuangan panjang melawan tantangan tersembunyi, yaitu disleksia. Inilah kisah Deddy Corbuzier, sosok yang melampaui keterbatasan. Deddy Corbuzier lahir dengan nama Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo pada tanggal 28 Desember tahun 1976 di Jakarta. Sejak kecil, ia sudah memperlihatkan kecerdasan dan rasa ingin tahu tinggi. Tapi, di balik itu, Deddy mengalami kesulitan membaca dan menulis yang tidak biasa. Ketika teman-teman seusianya sudah lancar membaca, Deddy masih terbalik membedakan huruf B dan D atau membaca pintu sebagai Putin. Ia sering dicap bodoh, malas, atau tidak fokus, padahal yang ia alami adalah gangguan belajar spesifik yang disebut dengan disleksia. Kesulitan membaca ini membuatnya minder dan tak jarang ia menjadi bahan olokan teman-temannya. Tapi Deddy kecil bukan anak yang menyerah. Ia terus belajar, mencoba cara-cara baru untuk memahami huruf dan angka, meski jalannya lebih lambat dan tidak sama seperti anak seusianya. Di balik perjuangannya, ada dukungan dari keluarga. Ibunya yang penuh kasih tidak pernah menyerah untuk mendampinginya belajar. Keluarga Deddy menciptakan lingkungan yang aman, tidak menghakimi dan fokus pada potensi bukan kekurangannya. Alih-alih memaksa Deddy menjadi anak yang normal seperti lainnya, keluarga membantu dia untuk menemukan gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Dukungan emosional ini menjadi fondasi penting bagi Deddy untuk membangun kepercayaan dirinya. Di sekolah, Deddy menghadapi tantangan besar. Sistem pendidikan saat itu belum peka terhadap anak-anak dengan disleksia. Tapi Deddy tidak diam. Ia mulai mencari jalur lain, belajar secara visual, mendengarkan audio, dan mengembangkan memori visual yang luar biasa. Dari sinilah ketertarikannya pada sulap dan ilusi dimulai. Ia belajar dengan cara yang tidak konvensional, menggunakan kekuatan imajinasi, konsentrasi, dan kreativitas tinggi. Ini membentuk karakter unik yang kemudian menjadi ciri khasnya di dunia hiburan. Deddy juga mengikuti berbagai bentuk terapi dan latihan konsentrasi secara mandiri. Meski tidak selalu dilakukan dalam setting klinis, ia menerapkan prinsip terapi dalam kehidupan sehari-harinya. Pengulangan visualisasi bahkan meditasi ia lakukan. Disiplin, fokus, dan pembiasaan menjadi alat utama dalam hadapi tantangan disleksia. Bahkan saat sudah dewasa, ia terus belajar dari membaca cepat, menulis naskah, hingga mengembangkan kemampuan berbicara publik. Siapa sangka anak yang dulu kesulitan membaca kini menjadi salah satu public figure paling berpengaruh di Indonesia. Jadi membuktikan bahwa disleksia bukan akhir, tapi tantangan yang bisa ditaklukkan. Podcastnya yaitu Close the Door menjadi platform dialog yang kritis dan edukatif. Gaya bicaranya yang lugas, terstruktur, dan penuh wawasan adalah hasil dari perjuangan panjang melawan keterbatasan dirinya. Dalam salah satu video di YouTube-nya, Deddy menjelaskan bahwa ketika menjalani podcast, Deddy tidak pernah membaca skrip karena itu adalah salah satu kesusahan untuk dia. Bagaimana caranya dia bisa melakukan pertanyaan dengan luas, yaitu dia mencari kunci-kunci kata yang bisa nantinya ia kembangkan menjadi sebuah pertanyaan yang luas dan lugas yang bisa ditanyakan untuk orang lain. Dan Deddy adalah bukan pengingat nama yang baik. Jadi ketika dia bertemu dengan orang kurang lebih dari 10 kali, dia akan lupa. Maka dengan stigma tersebut dia berpikir, saya bisa leluasa menanyakan apapun dengan dia karena saya baru bertemu dengan orang ini. Berapa banyak anak yang hari ini merasa bodoh
hanya karena belajar dengan cara yang berbeda. Kisah Deddy Corbuzier bukan hanya tentang disleksia, tapi tentang harapan, tentang menemukan cahaya di antara keterbatasan. Untuk para guru, para orang tua, dan anak-anak di luar sana, ingatlah, setiap anak itu unik. Dan mereka semua, termasuk yang mengalami disleksia, punya potensi luar biasa. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami disleksia, jangan menyerah. Seperti Deddy Corbuzier, kamu bisa melampaui batas dan menemukan kekuatanmu yang sesungguhnya. Terima kasih atas perhatian dan yang sudah menyimak sampai akhir. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.